damai di hati, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika di saat ini ada kesempatan boleh berjumpa dengan saudara-saudara melalui pelayanan kepada Tuhan lewat tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13, Kota Bitung, yang hendak belajar dari MTPJ di minggu pertama bulan Mei tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 sebagai bahan perenungan kita. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan menikmati berkat-berkat. Sebelum membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati dan alami di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini, kami akan membaca firman Tuhan untuk menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Urapi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap maksud dan kehendak-Mu, serta bersedia hati untuk taat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang kukasihi, pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dengan perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membela gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik,
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Maka siapa yang terluput dari pedang, Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tema bulanan solidaritas yang paripurna. Tema mingguan yaitu pelayanan yang berfokus kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18 memiliki alasan pemilihan tema. Hidup dalam pelayanan apapun memang selalu memberikan banyak pelajaran bagi setiap orang. Mulai dari pergumulan, tantangan, dan ancaman, tetapi juga menyangkut capaian, keberhasilan, dan kemenangan. Dalam realitas pelayanan gereja pun tak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak hal yang telah kita capai dan kemenangan bertubi-tubi kita raih. Tapi ternyata itu tidak memberi jaminan kalau kita tidak akan tergoda untuk kehilangan fokus atau biasa kita dengar gagal fokus pada kebesaran Tuhan. Oleh karena pergumulan, tantangan, dan ancaman yang menurut kita tak kalah besar. Bahkan yang lebih ironis lagi, hal-hal itu seringkali menggeser tempat Tuhan sebagai yang paling utama di dalam hidup kita. Ketika pergumulan dan tantangan, ancaman datang, kita hanya berfokus pada semua itu dan tidak lagi berfokus pada apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Kita terlalu sibuk mengerjakan tugas kita sendiri ketimbang memilih duduk dekat kaki Tuhan, mencari apa yang menjadi isi hatinya. Pergumulan, tantangan, dan ancaman terlihat besar dan Tuhan terlihat kecil karena kita salah berfokus dalam pelayanan. Fokus adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Ketika seseorang tidak memiliki fokus, maka dengan sendirinya orang tersebut tidak akan pernah memiliki tujuan, karena tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa fokus. Begitu pula di dalam pelayanan, apapun yang menjadi fokus kita hari-hari ini, masalah sinergitas dan relasi antara pelayan dan jemaat, moral, karakter para pelayan, juga masalah finansial atau keuangan. Ataukah kita masih tetap fokus kepada Tuhan? Harusnya memang kita. Bahkan pelayanan gereja
harus tetap memiliki sikap yang tetap fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai gereja secara personal dan komunal selalu terpanggil untuk hidup dalam pelayanan yang berfokus kepada Tuhan di tengah peradaban dunia masa kini, dunia dengan segala dinamik. Pembahasan tematis Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini ditulis dan dikumpulkan dari sejumlah sumber ketika umat Israel berada di pembuangan Babel sekitar tahun 586 sampai 539 sebelum Masehi. Kumpulan sumber-sumber awal ini mungkin berasal dari masa pemerintahan Raja Yosia yang meninggal tahun 609 sebelum Masehi. Kedua kitab raja-raja ini mengisahkan sejarah kerajaan Israel bagian utara dan Yehuda bagian selatan selama 400 tahun. Dimulai dengan Salomo naik tahta dan ditutup dengan kehancuran Yerusalem. Kitab Raja-Raja menceritakan keberadaan dan peran nabi-nabi Tuhan sebagai juru bicara Allah yang berani. Mereka memperingatkan raja dan bangsa Israel supaya tidak menyembah berhala dan tidak meremehkan perintah-perintah Allah. Yang menonjol ialah Nabi Elia. Arti namanya Tuhanlah Allahku. Dan kisahnya sebagai nabi yang gagah berani di kerajaan Israel Utara yang berpuncak pada pertarungannya dengan 450 nabi Baal. Khusus kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 yang tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 sampai 8 menceritakan tentang pertemuan Elia dengan Allah di Gunung Horeb. Horeb adalah nama lain dari Sinai, Gunung Allah, tempat Allah berbicara dengan Musa. Sejak awal Nabi Elia sudah tampil sebagai nabi yang tanpa takut, dengan tidak tanduknya yang cemerlang, disertai banyak mujizat. Tetapi tantangan dan ancaman yang sulit dari Raja Ahab dan istrinya Isabel membuat ia gagal fokus, merasa takut, merasa kecil hati, dan hampir putus asa dan berharap lebih baik mati. Ayat 9 sampai dengan 14 menceritakan tentang pertemuan dan percakapan Elia dan Tuhan di Gunung Horeb, di mana Tuhan Allah ingin mengetahui kualitas pelayanan Elia. Dan Elia membela diri dengan mengungkapkan suara hatinya bahwa segala yang terbaik telah dilakukannya dalam kesempurnaan. Di samping itu, Elia merasa bahwa hanya dirinya saja yang menyembah Tuhan. Padahal masih ada yang lain yang menyembah Tuhan. Pertanyaan Tuhan kepada Elia adalah sebuah koreksi bagi Elia untuk tidak membanggakan diri dan sadar bahwa keberhasilannya adalah anugerah Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan dia dengan memeliharanya dan memberi makan serta berbagai keperluan penting dalam hidupnya. Mungkin saja Elia mulai gagal fokus oleh karena mulai membanggakan diri dengan pelayanannya. Tetapi Tuhan bertanya kembali supaya Elia sadar bahwa
kerja pelayanannya adalah milik Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kesadaran pada panggilan Tuhan harusnya membuat Elia fokus kepada Tuhan, bukan menjadikan dirinya populis dan merasa kuat dalam kerja pelayanannya. Tuhan hadir dengan berfirman dan memberikan semangat serta memperkuat iman Elia yang sedang merasa sendiri dan sepi, membuat dia depresi. Di Gunung Horeb, Allah memanggil Elia untuk menyaksikan peristiwa alam, yaitu angin besar, gempa bumi, dan api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam semua peristiwa itu. Dengan peristiwa alam itu, Elia diingatkan untuk kembali pada pelayanan yang dimaksudkan Tuhan dan mengikuti perintahnya, serta fokus pada pelayanan yang disiapkan Tuhan baginya, yaitu mengurapi Hazael sebagai Raja Syria, mengurapi Raja Israel yang baru, yaitu Yehu putra Nimsi, dan mengangkatnya penggantinya Elisa putra Saf. Pelayanan yang Tuhan kehendaki dari Elia, tetapi juga 3 orang tokoh ini sekalipun berbeda tugas dan wataknya, akan menyatu dalam merendahkan dan mempermalukan keturunan Ahab serta memberitakan firman Allah kepada kaum sisa yang benar sebanyak 7.000 orang. Pengurapan Elia bagi ketiga tokoh di atas adalah sebuah proses regenerasi yang diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan yang memilih dan yang menetapkan. Tuhan juga yang memproteksi orang pilihannya. Bagian ini juga merupakan penghiburan bagi Elia dan menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan terus-menerus dosa Ahab dan Isabel. Kata "aku" dalam ayat 18 menunjukkan bahwa adanya sisa yang setia, yaitu 7.000 orang kepada Tuhan, merupakan pekerjaan Allah sendiri, dan untuk menunjukkan bahwa pelayanan Elia tidak sia-sia. Angka 7 melambangkan kesempurnaan, meskipun 7.000 bukan jumlah yang besar. Elia diyakinkan bahwa ia tidaklah sendirian dalam mengimani Allah. Makna dan implikasi firman Tuhan. Setiap orang percaya terpanggil untuk melayani Tuhan, dan pekerjaan pelayanan yang kita lakukan adalah milik Tuhan. Jika kesadaran ini selalu ada, maka kita tidak akan menjadikan diri sebagai kebanggaan dalam pelayanan yang dapat membuat kita mencuri kemuliaan Allah. Sebagai seorang pelayan Tuhan, hendaklah kita melakukan kerja pelayanan seperti yang Tuhan mau. Jangan mudah putus asa, menyerah pada keadaan, atau hanya memikirkan diri sendiri. Fokuskan pelayanan kita kepada Tuhan dengan melayani Tuhan secara baik dan benar, rendah hati, tulus hati, bersukacita, dan tetap menjadi dekat. Ketika Tuhan memilih kita,
Tuhan pasti menyertai, menguatkan, dan menopang di setiap aras hidup, karya, dan pelayanan. Fokus kepada Tuhan membuat orang tidak memikirkan diri sendiri dan tidak menjadikan dirinya menjadi alamat kekaguman, sehingga orang lain hanya memandang dia, tidak lagi memandang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar mendapat tempat dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam praktek hidup kami. Kami benar-benar mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu lewat tindakan-tindakan nyata, menghidupi firman Tuhan. Tetapi juga ya Bapa, sebagai gereja-Mu, sebagai orang-orang percaya, benar-benar kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami pun menghargai, menghormati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani dan memberi diri bagi pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami semua diberkati dalam segala harapan dan kerinduan kami, ketika kami selalu mengandalkan Tuhan. Maka terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.